Shalom saudaraku, kita jumpa lagi pada hari ke-6 dalam perjalanan 40 hari doa dan puasa nasional yang kita jalani bersama-sama. 15 Februari. Tema perenungan kita hari ini adalah menjadi serupa dengan Yesus. Kita berdoa. Tuhan, kami memohon terangi batin kami, agar kami mengerti sabdamu, dan kami siap mendengar suaramu serta melakukan. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan menjadi serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Perihal menjadi serupa dengan Kristus menjelaskan tentang kedaulatan Allah dan pengalaman Tuhan yang dialami dan dihidupi oleh umat Allah, yaitu orang-orang yang terpanggil oleh Allah menjadi miliknya. Kejadian 12 ayat 1-3, Yohanes 15 ayat 16, dan Yohanes 10 ayat 28-29. Kebenaran ini diungkapkan dalam Roma 8 ayat 29 yang menegaskan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kebenaran firman ini menunjuk kepada hakikat keserupaan dengan Kristus, yang melibatkan kehidupan orang yang dipilih dan ditentukan untuk menjadi serupa dengannya. Keserupaan dengan Kristus yang melibatkan tindakan Allah dan pengalaman Tuhan yang dialami oleh umatnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, menjadi serupa dengan Kristus dengan mengalami Dia. Kedua, menjadi serupa dengan Kristus dalam cara hidup baru yang memuliakan Dia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjadi serupa dengan Kristus yang menjelaskan mengenai kedaulatan Allah yang dialami melalui pengalaman Tuhan yang dialami dan dihidupi oleh umatnya. Kebenaran ini telah didiskusikan dalam dua sisi yang dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, menjadi serupa dengan Kristus berarti mengalami Dia, yang berhubungan dengan mengalami kuasa keselamatannya yang menyelamatkan dan membaharui kehidupan manusia berdosa yang dipilihnya menjadi umat kekasihnya, yaitu manusia menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru yang segambar dengan Kristus berarti mengalami kuasa keselamatan yang dikerjakannya di kayu salib dan mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya untuk hidup bagi Allah, di mana orang berdosa yang dipilih dan ditentukan Allah dituntun oleh Roh Kudus untuk mengalami Kristus dan masuk ke dalam hubungan baru dengan Allah sebagai anak-anaknya dan dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran untuk hidup dalam kebenaran. Menjadi manusia baru yang serupa dengan Kristus yang berarti menjadi manusia rohani yang memiliki pikiran Kristus dan menjadi pengikutnya yang taat dan setia, yang hidup dan mati bersama, dan untuk Dia yang kesemuanya adalah anugerah Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus dalam cara hidup baru menegaskan tentang tanggung jawab hidup sebagai anak terang, yaitu manusia rohani yang hidup mencerminkan kehidupan Yesus Kristus yang benar, adil, dan jujur, yang tidak berdosa, yang kudus, yang lembut dan rendah hati, yang suka mengampuni, yang suka berbuat baik, dan menolong orang sengsara dan miskin, serta sejumlah kebenaran kebaikan lain yang ada pada dirinya. Cara hidup baru ini juga berarti melepaskan cara hidup yang lama yang dikuasai dosa dan hidup dalam cara hidup baru dalam kebenaran, keadilan, kejujuran, iman, dan pengharapan, dan kasih dengan hidup dalam cara hidup baru yang terfokus pada tanggung jawab menjadi terang dan garam dunia melalui kehadiran nyata dalam masyarakat sehingga kebaikan Tuhan dinyatakan dan dialami oleh banyak orang dan Tuhan Allah dimuliakan. Amin. Renungan ini ditulis oleh YT. Pokok doa kita hari ini ada 3. Kita berdoa agar segenap orang percaya memiliki kerinduan yang kuat untuk bertumbuh setiap saat mau hidup menyerupai Kristus, baik dalam pengalaman Kristus maupun dalam keteladan
keteladanan hidup Kristus. Yang kedua, kita berdoa agar dalam seluruh aspek kehidupan umat Tuhan masa kini mampu mempengaruhi dunia di sekitarnya dengan cara hidup yang menyerupai cara hidup Kristus. Yang ketiga, kita berdoa agar fokus pembinaan umat dalam pelayanan gereja indikatornya kehidupan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, Hamba datang bersama dengan setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Kiranya setiap orang percaya memiliki kerinduan yang kuat untuk bertumbuh setiap saat dan mau hidup menyerupai Kristus, baik dalam pengalaman Kristus maupun dalam keteladanan hidup Kristus. Hamba juga berdoa agar seluruh aspek kehidupan umat Tuhan masa kini mampu mempengaruhi dunia di sekitar mereka dengan cara hidup yang menyerupai cara hidup Kristus. Kami juga berdoa agar fokus pembinaan umat Tuhan dalam pelayanan gereja memiliki indikator, yaitu mereka hidup sesuai dengan kehidupan Kristus. Ini doa kami bersama Tuhan dalam nama Yesus. Amin.